semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Bruno Fernandes gagal penalti, Owen Hargreaves langsung, sentil, taktik Ruben Amorim. Momen kegagalan penalti Bruno Fernandes saat Manchester United takluk dari Brentford menjadi sorotan utama. Mantan gelandang setan merah, Owen Hargreaves, bahkan memberikan sebuah analisis yang cukup aneh terkait insiden tersebut. Dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 1-3 itu, Bruno Fernandes sebenarnya punya peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Sayangnya, eksekusi penaltinya di babak kedua berhasil dimentahkan oleh kiper lawan. Kegagalan ini menjadi yang kedua bagi sang kapten musim ini, setelah sebelumnya ia sukses mengeksekusi 18 penalti secara beruntun. Hargreaves pun mencoba mengupas tuntas apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Usut punya usut, Hargreaves menduga kegagalan itu bukan hanya soal teknis atau tekanan sesaat. Ia secara mengejutkan mengaitkannya dengan peran baru yang dimainkan oleh Bruno Fernandes di lini tengah musim ini. Owen Hargreaves memberikan sebuah teori yang tidak biasa terkait kegagalan penalti sang kapten. Ia menduga ada faktor lain yang lebih dalam di luar tekanan mental saat momen eksekusi. Menurutnya, peran baru Bruno Fernandes yang bermain lebih sebagai gelandang bertahan musim ini bisa menjadi penyebabnya. Posisi tersebut membuatnya menjadi kurang sering menyentuh bola di area-area berbahaya dekat gawang lawan. Anda jadi bertanya-tanya untuk Bruno, apakah itu karena dia bermain di posisi gelandang yang lebih dalam itu? Kata Hargreaves kepada Premier League Productions. Dia tidak mendapatkan sentuhan sebanyak di area di mana dia bisa mempengaruhi permainan, sambungnya. Jika kiper hanya menunggu seperti yang dilakukan ke Leher, itu menempatkan Bruno di bawah tekanan dan dia akhirnya hanya seperti mengoper bola, ujar Hargreaves. Itulah mengapa saya lebih suka gaya Harry Kane yang menendangnya ke pojok. Kelehar menunggu dan membacanya dengan sangat baik, imbuhnya. Masalah di lini tengah masih menjadi isu, Bruno harus menjadi seorang nomor 10 lagi, tegas Hargreaves. Dia adalah kreator terbaik, dia harus menjadi seorang nomor 10 lagi, ulangnya untuk menegaskan. Saya yakin mereka akan memenangkan pertandingan. Mereka kalah kelas dan sekali lagi, ada tanda tanya di posisi penjaga gawang, katanya. Secara pertahanan mereka sebenarnya cukup bagus hingga saat ini, tetapi hari ini tidak. Gol dari Sesko menjadi satu-satunya hal positif bagi United hari ini, tutup Hargreaves. Berapa biaya yang dibutuhkan MU untuk memecat Ruben Amorim? Posisi Ruben Amorim di kursi pelatih Manchester United kembali digoyang usai kekalahan telak 0-3 dari Manchester City pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut membuat Amorim kini tercatat memiliki rasio kemenangan terendah di antara manajer setan merah pasca Perang Dunia Kedua. Gaya main dengan formasi 3-4-2-1 yang ia terapkan dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel menghadapi dinamika pertandingan. Meski menuai kritik, Amorim tetap bersikeras mempertahankan filosofi permainannya. Ia bahkan secara tegas menyatakan, kalau klub ingin perubahan, maka saya harus dipecat. Keputusan itu tentu tidak sederhana. Daily Mail melaporkan, United harus menyiapkan kompensasi sekitar 12 juta pound sterling atau setara 250 miliar rupiah bila ingin mengakhiri kontrak Amorim sebelum waktunya. Sebelumnya, United sudah membayar 9,2 juta pound sterling untuk memboyong Amorim dari Sporting CP, lalu mengikatnya dengan kontrak 2,5 tahun sejak 1 November 2024. Dengan gaji 6,5 juta pound sterling per tahun, pemecatan Amorim akan menimbulkan beban finansial besar. Walau ia pernah menegaskan siap mundur tanpa kompensasi jika dianggap tidak cocok, secara hukum kontrak United tetap wajib membayar biaya pelepasan. Untuk saat ini, Amorim masih mendapat kepercayaan dari pihak klub. Sebagian besar pemain pun disebut tetap mendukungnya, meski ada keraguan terkait sikap keras kepalanya. Satu-satunya jalan keluar yang bisa sedikit meringankan beban United adalah rumor minat dari Benfica, yang kabarnya memasukkan Amorim sebagai kandidat pelatih setelah pemilihan presiden klub berlangsung. Zinedine Zidane beri syarat khusus jika latihmu. Zinedine Zidane kabarnya pernah menetapkan syarat khusus jika benar-benar dipercaya menangani Manchester United, MU. Menurut laporan, legenda Prancis itu meminta manajemen setan merah mendatangkan 4 pemain incarannya. Namun, dari daftar tersebut, hanya satu yang akhirnya benar-benar bergabung ke Old Trafford. Nama Zidane memang kerap disebut-sebut sebagai kandidat manajer MU sejak kepergiannya dari Real Madrid pada 2021.
Bahkan, ia sempat digadang-gadang bakal menggantikan Erik ten Hag sebelum pelatih asal Belanda itu resmi didepak pada November lalu. Meski begitu, MU justru memilih Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Zidane hingga kini masih menganggur. Belakangan media Turki mengabarkan bahwa pria berusia 52 tahun itu sudah mencapai kesepakatan awal untuk menggantikan Jose Mourinho di Fenerbahce. Klub asal Istanbul tersebut baru saja tersingkir mengejutkan dari Liga Champions usai kalah agregat dari Benfica. Meski kerap dikaitkan dengan Manchester United, Zinedine Zidane sejatinya pernah menyatakan kurang tertarik melatih di Inggris karena kendala bahasa. Dalam wawancara bersama L'Equipe pada 2022, ia mengaku fasih berbahasa Prancis dan Spanyol, cukup memahami Inggris, namun belum benar-benar menguasainya. Selain itu, Zidane juga menegaskan hanya akan melatih klub yang memiliki peluang besar meraih trofi. Menariknya, menurut laporan Daily Mirror, ketika MU mempertimbangkannya juga sebagai pengganti Jose Mourinho pada 2018 lalu, Zidane sudah menyiapkan daftar 4 pemain incaran. 3 diantaranya adalah pemain yang pernah ia latih langsung di Real Madrid atau setidaknya sering ia hadapi saat masih berkarir di La Liga. CR7 bakal bantu klub Arab Saudi untuk gaet Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan berusaha membantu klub-klub Arab Saudi untuk mendatangkan kapten Manchester United, Bruno Fernandes. Dalam pergerakan transfer yang tidak terduga, mega bintang Cristiano Ronaldo dilaporkan berupaya memboyong kapten Manchester United, Bruno Fernandes, ke Timur Tengah. Menurut laporan eksklusif dari Chalked Offside, Ronaldo secara pribadi memimpin negosiasi untuk membujuk rekan senegaranya itu bergabung dengan salah satu klub di Liga Pro Saudi. Upaya ini bahkan telah dilakukan pada bursa transfer musim panas lalu. Sebagai salah satu pemain paling krusial di Manchester United sejak kedatangannya pada 2020, Bruno Fernandes telah menjadi andalan tim, bahkan di tengah performa klub yang belum maksimal. Dengan kontribusi 19 gol dan assist dari 57 penampilan musim lalu, status Fernandes sebagai pemain kunci tak terbantahkan. Hal inilah yang mendorong Ronaldo, yang kini memimpin Al Nassr, untuk mencoba merekrutnya, demi memperkuat ambisi sepak bola di wilayah tersebut. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.